nih kayak gimana? gini Kohen. Kenapa? Gabung baru pertama kali kayak gini. Oh iya 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 iya. Pas kebetulan semesta Domisili menuntun di mana, saya Mbak? ke live Kohen. Domisili di mana? Bukit Tinggi Kohen, Padang. Oh, Bukit Tinggi. Oke oke. Gimana Mm-mm. gimana, Mbak? Ingin bertanya aja Kohen. Mm. Gini, menurut Kohen saya mengalami kebangkitan spiritual nggak? Kalau saya merasa iya Kohen. Oh, ya udah, terus kenapa? Gini, saya kan terlahir dari keluarga broken home. Mm-mm. Nah, jadi dari kecil tuh saya kurang perhatian, kurang kasih sayang lah dari kecil. Mm-mm. Oke, Terus terus? ketika saya dewasa, saya menemukan eh, cara-cara untuk mengenal Allah lah gitu, Kohen, mengenal Tuhan. Mm. Mm, terus? Rasanya saya dituntun, tapi waktu itu saya nggak tahu eh, Mm. itu tuh tuntunan dari Allah. Mm, terus? Kemudian saya sekarang merasa hidup saya membaik, membaik karena Mm. saya merasa saya mengalami kebangkitan spiritual dari Oke. sinkronitas semesta gitu. Mm. Terus Terus? saya merasa bahagia, bangga dengan maksudnya merasa menjadi terpilih, bersyukur semesta menuntun saya gitu Kohen. Mm. Boleh nggak saya merasa begitu atau saya takut nanti eh jadinya nggak baik untuk diri saya, untuk pertumbuhan jiwa saya. Boleh nggak saya merasa Nah, saya bentar dituntun dulu, Allah? saya stop dulu. Kalau udah ada intuisi seperti itu, sebaiknya Mbak E jangan terburu-buru menyimpulkan. Hmm. Mbak E udah jawab sendiri loh pertanyaannya loh, lewat dengan yang namanya itu ya ketakutan dan kecemasan itu. Gitu. Jadi saran saya jangan terburu-buru disimpulkan dulu gitu. Ya, Di tahapan karena proses yang harus saya lakukan gimana Kohen? Saya memang lagi ya belajar, selesai belajar, dulu belajar. gitu Saya ingin dengan dituntun terus emosi-emosi gitu yang Kohen. Mbak E bilang udah dulu tuh saya dari keluarga begini itu harus diberesin Mbak E. Makanya jangan terburu-buru disimpulkan kalau ya Mm-mm. karena berpotensi nanti ego itu akan hadir untuk mengambil alih gitu loh, paham nggak? Nah, ya saya mm-mm. Nah, jadi Mbak E harus bisa untuk namanya tuh jangan terburu-buru menyimpulkan, paham nggak? Jadi yang harus saya lakukan itu gimana Kohen? Kohen saya orangnya selalu Perbanyak ingin belajar kayak gitu. mati aja gitu, tapi fokus ke diri sendiri untuk yang namanya itu apa namanya Mm-mm. memperbaiki diri sendiri dulu gitu loh, paham nggak? Ngerti nggak? Caranya Kohen maksudnya lebih caranya Kohen Sekarang kan Mbak E maksudnya bilang dari kecil udah banyak luka batin dari orang tua begini begini mm-mm. begini gitu kan? Iya, heeh. Itu udah selesai belum? Rasanya udah saya udah menerima Lah, dengan jangan keadaan rasanya semuanya dong, dari dicek dulu tuh saya. dong. Misalnya kan masalahnya kan gini, diceknya gampang. Misalnya gini, Mbak E Mm-mm. dapatnya kan dari orang tua tuh. Oke, Ya, misalnya. Ya itu dicek aja gitu loh, dicek apakah saya sekarang ke orang tua masih benci, enggak, masih lalu gimana? enggak Apa ada yang saya. dirasakan orang tua apa gitu loh. Saya nggak ada benci ke orang tua kayak Kohen. Saya Lalu berpikirnya kayak apa? gini, kehidupan Hmm. orang tua saya berpisah itu adalah Mm-mm. tuntunan Allah untuk saya memperbaiki diri gitu Kohen. Mm-mm. Nah, udah diperbaiki belum? Insya Allah nggak, Insya Allah saya berproses gitu Kohen. Iya, makanya jangan terburu-buru disimpulkan gitu loh maksud saya. Paham nggak, Ibu? Eh, Paham nggak? Gini Kohen, saya nggak menyimpulkan. Saya kan orangnya Hmm. pengen belajar, selalu belajar. Mm-mm. Jadi saya Mm-mm. merasa setiap saya melihat media sosial, apa yang saya rasakan itu seperti yang dikatakan dalam postingan-postingan gitu, Kohen. Iya, Jadi saya, semua bisa gini loh, semua bisa merasa ada koneksi, tetapi mm, ya sembuh nggak sembuh itu Mbak harus cross check di dalam diri sendiri dulu.
Cara Kenapa? cross checknya. Cara cross checknya itu adalah sekarang hubungan dengan orang tua gimana? Alhamdulillah baik Kohen. Saya nggak benci Baik. dengan kedua orang tua. Terus udah itu Mbak Saya hubungan ke menikah. anak gimana? Gini, saya Suami menikah. gimana? Gini Kohen, saya menikah. Dalam menikah itu saya selalu waktu dituntut untuk menemukan pasangan itu saya merasa pasangan saya Jangan terburu-buru menggunakan kata merasa. Kalau Mbak merasa tuh artinya Mbak nggak yakin, iya. ngerti nggak? Heeh. Makanya hati-hati di situ. Oh, saya merasa sudah sembuh. Iya. Yakin nggak? Gitu loh. Yakin Kohen. Nah, kalau udah yakin berarti pertanyaannya dirubah gitu loh. Paham nggak? Apa? Ya. Oke. Karena Ya. sebenarnya nanti sudah sembuh nggak sembuh itu pada saat kita ya berinteraksi dengan misalnya dengan orang tua, apakah masih ada yang ke-trigger atau enggak? Di situ bisa dicek kok. Gitu. Kalau masih ada, aku tuh nggak, pokoknya ada, mungkin udah bukan benci ya levelnya ya, tapi masih nggak bisa penerimaan. Gitu loh. Kalau sekarang saya merasa gini Kohen dalam berhubungan, kalau untuk keluarga, anak, saya merasa nggak ada masalah. Cuman ketika berhubungan dengan orang yang mungkin ya Kohen, yang nggak menghargai, kita udah berusaha baik sama dia, tapi dia tidak menghargai. Saya mencoba untuk jaga jarak aja Kohen, nggak Ya memberikan. nggak apa-apa, jaga jarak sih nggak apa-apa. Gitu loh, nggak apa-apa. Tetapi pertanyaannya masih ke-trigger nggak gitu di dalam diri. Ya itu kan Mbak yang ngalamin, jadi Mbak yang seharusnya lebih tahu. Gitu. Iya. Ya, tapi hati-hati dengan label terburu-buru merasa. Karena ego di situ bisa masuk tuh. Ya, untuk tidak jatuh ke dalam merasa itu, proses yang saya lakukan gimana? Apa yang harus saya lakukan gitu Kohen? Yang harus dilakukan itu sebenarnya ya udah. Nanti Mbak tuh harus punya banyak catatan Mbak di cross check. Ngerti nggak? Di cross check kalau dalam keseharian itu apakah lebih banyak dominan emosi dan pikiran yang yang masih mengakses energi rendah atau enggak? Kemarahan, ketakutan, kecemasan. Nah, itu kan Mbak yang nanti bisa cek. Nah, itu nanti dicatat. Nah, catatan itu begitu dibaca dalam periode tertentu, nanti Mbak tuh akan bisa menyadari itu loh, posisinya di mana loh. Ngerti nggak? Iya. Nah, jadi Mbak harus punya satu habit dulu untuk mengenali. Makanya jangan terburu-buru untuk menyimpulkan. Di situ tuh masuk tuh ego dan pikiran tuh masuk nanti dia. Iya. Gitu. Saya takut. Kalau saya berpikirnya gini, Sebenarnya udah ada. Sebenarnya indikatornya udah ada karena Mbak masih merasa takut gitu loh. Sesimpel itu Mbak. Iya. Mbak ngomong takut begini itu sebenarnya ekspresi dari jiwa Mbak sendiri ngomong ke saya gitu loh. Oh, berarti tanpa apa Mbak yang sadari harus gitu loh. jadi proses penyembuhan yang harus saya lakukan apa itu Kohen? Kalau Mbak udah nggak takut, nanyanya itu nggak soal kebingungan ini, tapi nanya soal mengkonfirmasi pengalaman ini menurut Kohen. Nah itu lain cerita, paham nggak? Iya. Nah kalau masih ragu makanya jangan terburu-buru dengan kata merasa. Hati-hati nanti Mbak. Nanti merasa, saya sudah terkoneksi dengan Tuhan, saya lebih sadar dari kamu. Ini yang bikin ego jadinya. Iya. Nah, jadi kalau Mbak dengerin diri sendiri, fokuskan diri sendiri, di situ sebenarnya kata takut bisa muncul itu sebenarnya petunjuk dari dalam diri. Yuk beresin.
Jangan dulu dikit-dikit tuh bawa Tuhan dulu. Nanti itu jadinya itu eh, jadinya itu apa namanya tuh abu-abu Mbak nanti. Paham nggak? Paham Kohen. Karena Tuhan itu soal cinta kasih. Kalau ada rasa takut berarti ya disitulah yang harus diberesin dulu. Itu Kalau menurut Kohen, langkah yang harus saya lakukan apa Kohen? amati diri, Mm-mm. baca diri, dicatat nanti apa ya hasil pengamatannya gitu loh. Ya Kohen. Satu lagi Kohen yang mau saya tanya Kohen. Kalau Gimana? gini, kalau seandainya kan saya bertanya ke diri sendiri, terus adalah hal-hal yang misalnya ya saya bilang tadi Kohen, misalnya postingan orang yang tanpa tiba-tiba datang, kok seperti yang saya alami ya, kayak gitu. Itu tuh gimana Kohen? Sinkronitas kayak gitu tuh gimana? Ya sinkronitas itu hanya petunjuk Bu. Ibu harus praktek untuk beresin sesuatu. Ada lakunya, ada aksinya. Paham nggak? Gitu loh. Nah, Ada laku, ada aksinya. Lebih detailnya maksudnya Kohen kurang paham sih Kohen. Nah, kalau misalnya takut ya berarti Mbak harus berani hadepin. Gitu loh. Enggak, maksud saya gini Kohen. Kan saya pertanyakan. Makanya gini. Nanti di tahapan Mbak takut nggak takut itu, nanti ada keberanian untuk hadapi itu gitu loh. Paham nggak? Gerbangnya tuh di keberanian itu. Iya. Ngerti nggak? Mbak akan tahu, makanya kalau Mbak amati, dicatat, Mbak akan tahu apa yang harus diberesin dari catatan-catatan itu. Gitu loh. Nah, Berarti tinggal bagaimana bisa nggak kesadaran itu, sinkronitas itu membawa Mbak untuk bisa berani hadapin itu, beresin itu, lakoni itu gitu loh. ya, Paham nggak Kohen. Mbak? Ya. Karena kalau masih ada ketakutan dia masih di sini. Makanya jangan ngomongin udah Tuhan yang di sini terkoneksi ya. Itu hati-hati. Iya. Karena kalau masih di sini di ranah force, ya ego tuh bisa jadi Tuhan. Saya ketakutan saya di situ. Nah itu ya makanya itu kan sebenarnya intuisi gitu loh. Iya saya takut nih kok ya berarti kan diakui itu makanya harus diakui berarti saya harus ada yang boleh diberesin gitu loh. Paham nggak? Ojo ke susu Kohen. Mbak jangan terburu-buru tuh mau ke sini gitu loh. Nggak bisa. Iya. Ambiar Biasanya, pasti. Ambiar. ya. Biasanya untuk sampai ke level pencerahan kayak gitu tuh Kohen, eh kebiasaan seperti apa yang harus kita lakukan gitu Kohen? Mengkaji diri, Kan udah hening. dibilang tadi diamati diri, dicatat. Nanti apa yang harus diberesin itu ada di catatan-catatan itu. Paham nggak? Nah kalau Mbak nanya bagaimana bisa ke sini, artinya pikiran itu sedang mencari solusi praktis untuk bypass langsung ke sini tanpa mau beresin ini gitu loh, ngerti nggak? Itu yang bahaya. Makanya Mbak akan ngejar validasi terus untuk sampai ke sini gimana? Gitu loh. Iya, Jadi Kohen. dia nggak mau beresin berproses di sini tuh nggak mau, dia mau langsung ke sini. Nah, disitulah disitulah Mbak jadi terjebak, gitu loh. Iya, Kohen. Terjebak dalam kata merasa, paham nggak? Dia paham Kohen. Kenapa kalau di sini dia rasa, kalau masih di sini dia pakai kata merasa, gitu loh. Kenapa? Karena untuk mengelabui Mbak kalau ya ini secara ucapan mendekati
Tapi kalau dia yakin, dia udah pasti pakai ini. Tapi Rasa. kalau dia belum yakin, pasti merasa. Nah, bahkan misal di awal pakai kata merasa, berarti Mbak nggak yakin. Untuk yakin itu apa? Dia sudah ada pengalamannya. Tapi pengalaman yang dialami itu mau ditarik sebagai menjadi sudah nyampe di sini. Gitu. Jadi hati-hati. Ya gini Kohen, satu lagi Kohen. Saya setiap ada masalah, saya malas. Gak jadilah Kohen. Udah itu aja Kohen. Iya, makanya pikirannya lagi ngedorong tuh. Coba tanya cara cepet tuh gimana gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi apa yang ditanyakan itu sebenarnya ya belum dilakukan, Mbak Ya. tapi ingin minta validasi supaya dia bisa merasa sudah di sini gitu loh. Nah, Sebenarnya saya nangkep nggak butuh. sih cara kerja ego dan pikiran Mbak sendiri gitu loh? Nangkep nggak? Kalau nggak nangkep, kenali, makanya diamati. Jadi tahu, oh gerak-geriknya begini, ngelabuin saya gitu loh. Ya kalau saya merasa mungkin saya butuh guru untuk membimbing gitu Kohen ya. Guru itu Mbak makanya jadi semesta itu selalu terkoneksi kita lewat yang namanya niat dan usaha. Kalau Mbak bilang butuh guru, niatin untuk belajar. Guru akan hadir di saat murid siap belajar. Tapi kalau untuk butuh validasi, nggak akan ada guru yang bisa memvalidasi itu. Yang ada adalah Mbak kejebak dalam jebakan spiritual, merasa. Paham nggak? Kalau mau dapat guru terbaik gimana kok? Pantesin diri sebagai murid yang terbaik. Tuhan itu maha adil, semesta itu adil. Ya. Berarti Gitu loh. dari laku dulu perbaiki ya Kohen. Nah, pelan ojo ke susu jadinya pelan-pelan gitu loh. Ngalir aja berproses, hadir di saat ini, di sini sekarang. Beresin apa yang bisa diberesin. Ya, Ya. ojo ke susu. Wah, ini orang hebat. Pasti saya kalau belajar sama dia saya cepat jadi hebat. Ya belum tentu gitu loh. Belum tentu. Ya Kohen. Oke, Mbak Ya. Makasih banyak Kohen. Oke, banyakin amati dicatat. Ya, terus dibaca lagi catatannya. Karena itu adalah suara hati dari dalam diri gitu loh. Oke. Ya makasih banyak Kohen. Sama-sama.